Oke, selamat pagi. Jadi kita sekarang akan membahas mengenai bagaimana melakukan rekonsiliasi bank. Di sini kita bentuk shuffle atau vertikal, yang mana biasa disusun secara bertingkat. Yang bagian atas untuk rekonsiliasi ke arah saldo perusahaan, sementara yang bagian bawah untuk rekonsiliasi ke arah rekening koran. Nah, contoh studi kasus 4, kita langsung ke pengerjaannya. PT Karya Mandiri, langsung ditulis judulnya ya. PT Karya Mandiri rekonsiliasi bank per 31 Januari 2017. Jadi cara pembuatannya kita seperti penjelasan yang tadi untuk bentuk shuffle. Jadi kita menyesuaikan dulu ke arah kas. Kalau di contoh ini untuk contoh ini terbalik ya. Jadi harusnya diputar perusahaan dulu. Tapi kita ikut contoh saja yang untuk contoh studi kasus 4. Pertama kita tulis saldo kas menurut rekening koran. Jadi lihat berdasarkan yang ada di soal. Kita buat batasan saja biar ini pas untuk menulis angka-angkanya. Jadi kita mulai untuk saldonya di sebelah sini. Saldo kas menurut rekening koran per 31 Januari 2017. Langsung taruh, yaitu sebesar Rp72.400.000. Langsung format ini ya. Kemudian kita tetap perlu ini untuk menyesuaikan. Jadi ditambah. Di sini ada tambah dulu ya yang menjadi penambah untuk saldo. Ditambah apa saja yang menjadi penambah? Kita analisa soal dulu. Kita cari soal yang mana yang mengakibatkan saldo di rekening bank bertambah. Analisa dulu.
Bank yang soal pertama. Bank telah menagih, kita perbesar dulu. Bank telah menagih piutang wesel perusahaan nominal 13 juta, bunga 1 juta, dan bank membebani biaya penagihan 600.000. Tidak ya, karena ini bank yang melakukan, berarti bank sudah mencatat, perusahaan yang belum. Analisa yang kedua, PT Karya Mandiri tertanggal 30 mengirim uang ke bank sebesar 6 juta, namun belum tercatat dalam rekening koran. Berarti yang namanya disebutkan belum tercatat, berarti kita harus menambah rekening koran sebesar 6 juta karena bank belum mencatat. Nah, di sini kita tulis istilahnya setoran dalam perjalanan. Yaitu 6 juta. Selanjutnya kita cari lagi yang mengakibatkan saldo rekening koran bertambah. Yang poin ketiga, perusahaan menerima pelunasan piutang 2 juta, belum disetor ke bank. Jadi ini perusahaan sudah menerima dan belum disetor, harusnya sudah disetor biar sama. Jadi kita catat lagi yang menambah saldo bank, yaitu kas yang belum disetor. Sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, nomor 4, perusahaan menerima cek dari debiturnya sebagai pelunasan utangnya senilai 8 juta. Cek tersebut disetor ke bank tetapi ditolak karena tidak ada dananya. Berarti ini ditolak bank, berarti bank belum ada pengaruh apa-apa di dalam saldo kasnya. Berarti ini penyesuaian ke arah perusahaan. Kemudian yang kelima, cek yang belum diuangkan. Berarti ini yang pemegang cek ini belum pergi ke bank untuk menarik uang. Berarti belum berpengaruh di saldo bank. Harus disesuaikan ke arah bank, tetapi sebagai pengurang. Berarti belum masuk di sini. Kita cari lagi yang menambah. Yang keenam, perusahaan mengeluarkan cek untuk mengisi kas kecil nilai 2 juta rupiah. Jumlah tersebut dicatat secara keliru, yaitu dalam jurnal penerimaan kas. Berarti ini ke arah penyesuaian yang ada di kas saja, di kas perusahaan saja, karena hanya kesalahan pencatatan. Nah, di sini untuk ini berarti kas sudah berkurang ya. Ini disesuaikan ke arah perusahaan dan arah bank. Yang harusnya mengurangi tapi menjadi nambah. Otomatis ini harus kita kurangi sebanyak 2 kali. Berarti kita harus mengurangi saldo yang ada di bank dan di perusahaan sebanyak 4 juta rupiah. Nah, di sini mengenai pengurangan, jadi tidak dimasukkan ke dalam rekening koran. Untuk mempersingkat, jadi kita tulis saja ya untuk semuanya yang menjadi nambah dan pengurang supaya kita analisa satu kali, kemudian kita mengisi formatnya berjalan sesuai dengan soalnya. Sekarang kita tulis saldo menurut catatan perusahaan. Or 31 Januari. Ingat ya, ini buku banyak yang keliru. Kalau untuk di jawaban, ini ditulisnya yang saldo catatan perusahaan menurut 31 Agustus 2017 yang catatan perusahaan. Tetapi menyesuaikan saja. Ya memang kan ini soalnya Januari, bukan Agustus. Jadi tidak usah diperdebatkan.
analisa kembali dari yang pertama supaya berjalan sekalian, biar kita tidak kembali lagi untuk menganalisa apa yang dikurangi dan apa yang ditambah. Nah, yang pertama kita ke poin 1 ya. Bank telah menagih piutang Wesel perusahaan nominal 13 juta, bunganya 1 juta. Dan bank membebani biaya penagihan 600.000. Nah, di sini bank yang melakukan, otomatis di bank sudah tercatat tetapi di perusahaan belum. Berarti kita menyesuaikannya ke arah perusahaan. Berarti kita move ke bagian saldo menurut catatan perusahaan. Bank telah menagih piutang Wesel nominalnya 13 juta. Berarti kita tulisnya penambahan kan di penerimaan piutang. Bisa ditulis juga pelunasan penerimaan piutang senilai 13 juta. Nah, juga ada di situ pendapatan bunga. Untuk setiap transaksi ada jurnalnya ya. 1 juta rupiah. Untuk ini ada pembebanan biaya penagihan. Nah, beban kan bersifat mengurangi kas, berarti dia dikurangi untuk saldo kas perusahaan 600.000. Beban penagihan atau biaya penagihan 600.000. Selanjutnya untuk analisa tanggal 2 kan sudah di penambahan di saldo bank. Tanggal 3 perusahaan menerima pelunasan piutang belum disetor, sudah di sini. Jadi ini taruh ya, untuk bisa dimengerti ini dalam perjalanan ini transaksi nomor 2, yang belum disetor nomor 3, penerimaan piutang nomor 1, nomor 1. Sekarang yang keempat, perusahaan menerima cek dari debiturnya sebagai pelunasan utang 8 juta. Cek tersebut disetor ke bank tetapi ditolak karena tidak ada dananya. Atau undeposit fund atau dana kosong, dana tidak mencukupi. Nah, di sini berarti di perusahaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, jurnalnya ketika di perusahaan pada piutang karena sudah mendapat cek dengan pemikiran ini sudah ada pencairan dana. Jadi kita harus kembalikan piutang pada kas. Nah, di arah perusahaan berarti mengurangi perusahaan, dikurangi. Yang awalnya sudah menambah 8 juta, jadi kita kurangi lagi. Tulis dulu nomor 4. Kosong. Senilai 8 juta rupiah. Nah, di situ. Kemudian yang kelima, cek yang belum diuangkan. Sudah dikeluarkan perusahaan. Ketika dikeluarkan perusahaan kan sudah mengurangi saldo kas perusahaan. Berarti kita sesuaikan di arah rekening. Nah, di sini nomor 5. Di bawah ya. Nomor 5. Cek yang masih beredar. Senilai 12 juta rupiah. Kemudian yang poin 6, perusahaan mengeluarkan cek untuk mengisi kas kecil 2 juta. Jumlah tersebut dicatat perusahaan secara keliru, yaitu dalam jurnal penerimaan kas. Jadi, misalnya ya, ini buram. Misalnya saldo kas perusahaan itu 10 juta. Harusnya
untuk mengisi kas kecil kan kas perusahaan berkurang. Jadi harusnya 2 juta, kurang 2 juta. Nah, harusnya di sini saldonya 8 juta kan? Nah, harusnya ini 8 juta, tetapi mereka melakukan kesalahan yang 10 juta. Harusnya mengurangi, mereka tak tulis dalam penerimaan. Jadi ditambahlah 2 juta itu. Sehingga menjadi 12 juta. Harusnya saldo kas yang benar adalah 8 juta. Tapi jadi 12 juta. Selisihnya adalah 4 juta. Untuk memperoleh saldo yang benar yaitu 8 juta. Nah, di sini berarti kita harus mengurangi saldo 2 kali lipat, atau bukan 2 kali lipat, tetapi mencari selisih untuk mencari saldo yang benar. Dikurangi, ini poin nomor 6, kesalahan pencatatan. Rp4 juta. Ini lagi 6. Kesalahan pencatatan. Sekarang ke nomor 7. Bank memberi jasa giro 1.200.000 dan membebankan biaya administrasi 400.000. Jadi ada jasa giro atau pendapatan bunga, bisa juga ditulis jasa giro. Jadi bank ini kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini secara otomatis menambah dan mengurangi saldo yang ada di bank. Kemudian perusahaan belum mencatatnya, berarti ke arah perusahaan kita menyesuaikannya. Ditambah dulu untuk pendapatan giro, transaksi nomor 7, pendapatan jasa giro atau bunga. Ini bisa untuk penulisannya, bisa untuk pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga sama saja. Senilai Rp1.200.000. Nah, tetapi di situ juga ada beban. Transaksi nomor 7, beban senilai Rp400.000. Biaya administrasi bank atas semua fasilitas yang disediakan oleh bank. Kemudian transaksi atau poin nomor 8. Cek atas nama PT Hidayah 3 juta ternyata dicatat bank sebagai pengurang PT Karya Mandiri. Jadi transaksi nomor 8 ini, yang 3 juta ini harusnya mengurangi saldonya PT Hidayah. Tapi bank salah mencatat, dia kurangkan ke perusahaan kita PT Karya Mandiri. Jadi kita harus mengembalikan 3 juta yang dikurangi oleh bank. Jadi di situ arah bank. Di sini kita harus menambah. Nomor 8, kesalahan pencatatan. Senilai Rp3 juta. Kemudian transaksi nomor 9, PT Karya Mandiri mengeluarkan cek Rp4 juta, tapi dicatat oleh bank dalam rekening PT Indomart sehingga tidak muncul dalam rekening koran oleh PT Karya Mandiri. Nah, ini kesalahan pencatatan juga. Jadi harusnya saldo PT Karya Mandiri sudah berkurang 4 juta, tapi bank salah mencatatnya. Bank mengurangkan ke PT Indomart. Jadi PT Karya Mandiri belum
berpengaruh apa-apa pada saldo rekening, padahal harusnya berkurang 4 juta. Jadi kita harus mengurangi saldonya ke arah bank, yaitu kesalahan pencatatan senilai 4 juta rupiah. Sudah terrecord semua. Jadi harusnya insert dulu. Di akhir kita memang harus mencari saldo yang benar menurut bank maupun menurut perusahaan maupun rekening koran. Nah, di sini kita total. Untuk ini yang perusahaan saldonya adalah 65.200.000 rupiah. Coba ya, ini jadi kita tambahkan dulu. Tambahkan ini saldo awal tambah dengan, kemudian kita kurangi. Jadi saldo yang benar harusnya ini ya, 63.400. Kita coba sekarang ini yang saldo yang benar menurut rekening koran. Kita coba untuk perusahaan. Yang pertama kita tambahkan dulu. Kemudian kita kurangi. Untuk kesalahan pencatatan yang dari ini untuk transaksi nomor 6 hanya untuk perusahaan ya, yang kesalahan pencatatan yang pengisian kas kecil, karena itu putarannya hanya di perusahaan, tidak berpengaruh apa-apa, kan hanya perpindahan uang, bukan bersifat beban atau mengurangi, tetap itu masih dalam perusahaan. Jadi saldo yang benar adalah 67.400. Jadi sama ya ini. Berarti kita beri warna. Jadi saldo yang benar adalah 67.400. Saldo yang benar antara catatan perusahaan dan rekening koran harusnya 67.400. Ini harus sama. Dan yang kedua yang diminta adalah jurnal. Untuk setiap rekon itu ada jurnalnya. Jadi kalau di Mayop sebenarnya ada soal rekonsiliasi di akhir, di memorial, bukti memorial. Nah, di sini jurnalnya kita move dulu jadi sebelah. Isi screenshot.
Nah, ini jurnalnya. Ada analisa di bawah, tetapi kan tadi sudah dijelaskan. Ini jurnal yang harus kita buat atas rekonsiliasi yang sudah dikerjakan. Tanggal 31 untuk di perusahaan ya, untuk di perusahaan. Pas pada utang dagang dan pendapatan bunga. Ini pendapatan bunga ini sudah dijumlahkan. Ini pendapatan bunga. Jadi di jurnal sekalian. Untuk supaya tidak bingung pendapatan bunganya di mana, jadi kita jurnal di sini. Tapi tidak masalah kalau dipisah, tidak masalah. Jadi jangan bingung ya untuk ini jumlahnya ini dari sini. Jadi kas 12.200.000 pada utang dagang 13 juta dan pendapatan bunga 2.200.000. Kemudian ada beban-beban dicatat sekalian, beban penagihan dan beban penagihan 600.000, beban administrasi bank 400.000 pada kas 1 juta. Kemudian untuk kesalahan pencatatan, kas kecil pada kas 4 juta. Jadi mengurangi. Kemudian ada untuk ini ya, yang terakhir transaksi yang cek kosong. Untuk pencairan atas penerimaan piutang 8 juta. Jadi yang awalnya kita catat kas pada piutang, piutangnya sudah berkurang, kita kembalikan lagi karena tidak cukup dananya atau tidak ada dananya. Kita kembalikan jurnalnya piutang pada kas senilai 8 juta rupiah. Demikian untuk pembahasan supaya ini tidak panjang ya. Nanti untuk pembahasan yang selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih.